keluar dari sebuah guci keramik kuno yang terhimpit oleh patung dewa Mesir kuno berposisi mirip. Perempuan itu terus mengikuti di belakang sambil terus mengarahkan telunjuknya ke sebuah arah. Swastamita, saat matahari tenggelam adalah saat di mana remah-remah kegelapan menyerupai semak. Di hati dan jiwa orang-orang yang kehilangan cahaya atau orang-orang yang sedang mencari di mana letak pelita. Misteri Guci dari Cina. Tidak pernah terdengar suara apapun dari rumah besar itu. Rumah yang mirip museum milik Pak Johan. Banyak sekali barang-barang antik dan kuno diletakkan sembarangan saja di dalam rumah. Piring-piring keramik tergeletak. Patung-patung berdiri miring, guci dan gerabah berdebu di pojok-pojok ruangan. Pak Johan terkenal sebagai seorang bos barang-barang antik dan kuno yang sebagiannya diperoleh dengan cara ilegal. Menadah hasil curian, rampokan, atau penggalian tak berizin. Pak Johan bersedia saja membeli dan menampungnya. Rumah besar di dalam kompleks mewah inilah tempatnya menyimpan sementara benda-benda kuno yang tak ternilai harganya sebelum dikirimkan kepada pembeli yang berminat. Rumah besar yang dibiarkan tanpa dihuni, hanya ditunggui dan dijaga oleh 2 orang satpam. Semua orang menduga bahwa rumah besar ini adalah sebuah gudang. Seperti biasa, malam itu Santo dan Irfan, 2 orang penjaga rumah, menghabiskan waktu dengan berbincang di teras depan rumah. Keseharian mereka memang diisi dengan cara begini. Membuka pintu pagar jika ada kode khusus bel pintu berbunyi, keliling rumah 3 kali siang dan 10 kali jika malam, masuk ke dalam rumah menyalakan lampu atau mematikannya. Sudah. Itu saja. Selebihnya dipergunakan untuk main kartu, makan, dan sholat bagi Irfan, makan, dan tidur bagi Santo. Dua orang penjaga yang tidak mirip sama sekali dengan security ini, tubuhnya tambun dan nafas ngos-ngosan karena digempur tembakau murahan, senang menghabiskan waktu berbincang di teras rumah. Nyaman sekali di sini. Lampu terang, gorengan hasil beli di warung luar kompleks tersedia, kopi panas mengebulkan asap serupa hiu di atas meja. Wangi yang aneh untuk seduhan kopi. Malam ini mereka memperbincangkan rencana pengiriman barang esok hari. Hari yang pasti akan sangat sibuk bagi mereka. Meskipun berperawakan tidak meyakinkan untuk menjadi security, kedua orang ini sangat pandai membungkus benda-benda antik. Belum pernah ada kejadian ada barang pecah atau patung retak karena packing yang buruk. Mereka sangat ahli. Oleh karena itulah Pak Johan tetap memakai jasa mereka, penjaga rumah sekaligus tukang packing.
Mendadak perbincangan keduanya terhenti. Ada suara-suara aneh dari dalam rumah. Agak mirip desis ular, tapi lebih mendekati suara perempuan menyanyikan tembang dengan bahasa asing yang tak dikenal. Malah sekarang diiringi musik aneh. Jika ada yang paham, itu sebenarnya adalah suara musik opera. Santo dan Irfan bergegas masuk ke dalam rumah. Suara-suara itu membuat merinding. Namun bagaimana lagi? Mereka tidak mau dipecat karena kecolongan. Mengendap-endap, keduanya menelisik asal suara dari sebuah pojokan. Santo berbisik kepada Irfan agar menyalakan lampu. Yang diperintah segera menaikkan saklar lampu. Tidak ada satupun yang menyala. Ruangan itu tetap remang-remang. Suara musik opera bahkan semakin kencang. Suara perempuan menembang juga memenuhi ruangan. Bahkan sekarang diikuti ringkik tawa yang menggema-gema. Santo dan Irfan tidak mau lagi ambil pusing dan tidak peduli resiko dipecat. Keduanya tunggang langgang keluar rumah dengan nafas memburu dan wajah pucat pasi. Mereka tidak menyadari bahwa bayangan sesosok perempuan bermata sipit, berkulit putih bak pualam terus mengikuti mereka. Keluar dari sebuah guci keramik kuno yang terhimpit oleh patung dewa Mesir kuno berposisi mirip. Santo dan Irfan memperbaiki nafas mereka yang tersengal-sengal. Di teras rumah yang terang benderang itu, mereka terhenyak. Di hadapan mereka berdiri seorang putri cantik jelita yang berbaju aneh seperti dalam film-film Mandarin. Menatap mereka dengan tatapan dingin. Namun dari sela-sela mata indah itu keluar air mata bertetesan. Santo dan Irfan diam mematung. Tidak bisa lagi menggerakkan tubuh. Ini terlalu mengerikan untuk disaksikan. Wangi yang keluar dari tubuh perempuan cantik dari Cina persis wangi hiu dan dupa di kelenteng-kelenteng. Sosok bayangan perempuan cantik itu tidak berkata atau menembang. Hanya menudingkan telunjuknya keluar pagar sambil tetap menatap Santo dan Irfan yang membeku ketakutan. Keduanya seperti mendapatkan tenaga ekstra. Berlari sekencang-kencangnya, membuka pintu pagar dan keluar rumah dengan tergesa-gesa. Suara tawa lirih mengiriskan hati, mengiringi langkah kaki mereka yang berdebum-debum menginjak trotoar. Santo dan Irfan yang merasa sudah terbebas dari hantu guci kuno itu mendadak dihadapkan pada kenyataan lain di depan mereka. Perempuan itu terus mengikuti di belakang sambil terus mengarahkan telunjuknya ke sebuah arah. Wajah yang tadinya cantik jelita kini terlihat mengerikan dan garang, rusak dan berdarah-darah menghitam. Kontan saja, Santo dan Irfan kembali mengambil langkah 1000. Anehnya, arah lari mereka sesuai dengan arah yang ditunjuk oleh hantu perempuan itu. Sampailah mereka di depan kantor polisi yang memang berada tidak jauh dari kompleks. Dengan nafas yang hampir habis, keduanya menghadap pada 2 polisi jaga yang memandangi mereka dengan penuh keheranan.
Keheranan melihat salah satu dari kedua orang itu menggendong sebuah guci keramik yang terlihat sangat kuno dan antik. Kedua polisi itu dengan tenang mendengarkan Santo dan Irfan saling tunjuk dengan panik ke arah rumah besar yang baru saja mereka tinggalkan. Menceritakan bahwa mereka dikejar-kejar oleh perempuan yang keluar dari guci kuno yang berasal dari Cina. Tidak sadar bahwa saat itu Santo masih menggendong guci itu dalam dekapannya. Keesokan harinya, rumah besar itu digerebek oleh polisi yang menemukan banyak sekali barang-barang antik selundupan. Penangkapan besar-besaran dilakukan terhadap mafia penyelundup yang dipimpin Pak Johan. Tidak ada yang bisa mengelak, barang bukti sangat banyak ditemukan, termasuk guci keramik kuno asal Cina yang tak pernah mau dilepaskan oleh Santo dari dekapannya.